ini menarik ini. Pertanyaan saya selalu menarik, bro. Halo, jumpa lagi dengan gue, Dedi Bedol. Nah, di video kali ini gue sedang bersama Mbak Ella. Nah, di sini saya lagi ya. Nah, saya sedang bersama Mbak Ella. Ini akan menuju ke Bank BTN ya, Mbak Ella ya. Bank BTN Bogor. Jadi hari ini kita akan melihat progres ataupun perkembangan dari Bank BTN ya. Iya. Dari hasil SP3K ya, Nung ya. Betul. Lah ya. Terus sama apa lagi? Persiapan akad ya, karena Persiapan akad. kita mau akad kan tanggal 26 27, jadi mau lihat nih kesiapan Bank BTN seperti apa. Sambil yaitu progres sisa-sisa SP3K kita akan ngulik satu-satu ke dalam ya. Jadi teman-teman nanti mungkin tahu, oh yang ini loh bagian input yang mana, bagian verif yang mana. Jadi mungkin lebih tahu. Nah, terus di sini kan ada juga nih sekalian pembuka aja nih. Jadi kan kita akad di tanggal 26 dan tanggal 27 nih, Mbak Ella ya. Misalkan ada yang di yang SP3K-nya misalkan sudah di ACC lebih dari tanggal 26, misalkan tanggal 27 pas SP3K itu masih bisa ada akad kredit nggak sih? Masih, kita akan terakhir itu di tanggal 4, di tanggal 3 atau 4 ya. Tanggal 3 4 apaan? Desember. Terakhir Oh. untuk akad di tahun ini kita masih di tanggal 3 atau tanggal 4 di maksimal. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang SP3K-nya keluar setelah tanggal 27 itu nanti akan kita akadkan di tanggal 4 kurang lebih. Oh, makanya nah itu jadi setiap hari itu akan ada akad ya sampai tanggal 4 Desember. Jadi misalkan SP3K tanggal 28 ataupun 29, jadi siap-siap akan kita akadkan di tahun ini juga. Pokoknya batas terakhir di tanggal 4 Desember. Nah, jadi jangan kecil hati yang sekarang belum keluar SP3K-nya, kita akan kejar terus. Nah, makanya sekarang saya dengan Mbak Ella akan melihat perkembangan ataupun progres yang sedang dilakukan oleh Bank BTN. Ya, itu aja. Nanti kita ketemu lagi di Bank BTN. Jangan kemana-mana, pantau terus channel gua. Jangan lupa di subscribe, Like and comment. jangan lupa komen yang sudah di ACC. Oh ya, selamat buat yang sudah di ACC ya. Tinggal satu langkah lagi akan kredit. Dan segera apa? Isi saldo. Nah, isi saldo, maaf, gue tambahin lagi. Isi saldo. Jadi untuk yang mau akad kredit ini dari sekarang segera isi saldo. Kenapa? Karena kalau belum diisi saldonya itu untuk pencetakan PK-nya nggak bisa dicetak ya. PK perjanjian kredit. Nah, itu salah satu ibaratnya prosedur untuk dokumen penting ya pada saat akad kredit. Jadi kalau saldonya belum terisi itu tidak akan tercetak, dan itu kalau emang belum isi saldo bisa nanti di tahun depan ataupun di cancel ya akadnya. Kita akan terakhir di tahun 2020 itu di 4 Desember ya. Jadi untuk teman-teman yang memang SP3K-nya keluar di lewat dari tanggal 7, ya lebih baik sih dari sekarang isi saldo, karena kan nggak ada ruginya ya. Karena kan tetap ada di rekening. Jadi begitu nanti SP3K keluar, saldonya sudah ada, kita langsung proses akad. Oh gitu. Ya, jadi diisi aja karena itu kan masuk ke rekening teman-teman juga. Nah, Apalagi kecuali teman-teman yang mau akad besok nih tanggal 2, itu sih saya selalu tegaskan ya isi saldo ya 2.500.000, karena itu kita sama-sama bekerja sama, kita dari tim developer mengusahakan untuk teman-teman semua supaya sampai proses akad kredit lancar. Jadi untuk teman-teman juga ya seperti isi saldo, jadi saling kerja sama intinya ya, biar semuanya tuh sesuai dengan harapan kita. ya, karena di sini kita akan gerak cepat. Nah, teman-teman juga bantu kita, bantu marketingnya, isi saldo dari sekarang ya. Mungkin itu aja. Nanti kita akan ke Bank BTN. Jangan lupa tadi yang gue bilang, di komen, di subscribe, dan di like ya. Oke? Jangan kemana-mana, pantau terus channel gue, Dedi Bedol Channel. Halo, jumpa lagi dengan gue, Dedi Bedol. Saya sedang berada di tol Jagorawi. Jadi kalau untuk ke Bank BTN Bogor, misalkan nih besok kan kita akad kredit di Pesona Kuripan 3 ya.
Nah misalkan nanti ya teman-teman yang setelah tanggal 28 ternyata akad kreditnya di Bank BTN ataupun di kantor cabang Bogor ya. Nah ini jadi teman-teman masuk tol Jagorawi, nanti keluarnya Bogor. Nah ini nanti akan saya kasih rute terdekatnya. Nah setelah melewati tadi Kebun Raya Bogor, nanti teman-teman akan ketemu Mall BTM di sini. Nanti belok kanan, pokoknya sampai mentok di sana sampai ketemu pos militer ya. Nah di depan sana ada rumah sakit Salak Bogor. Nah kita langsung belok kiri. Namanya Jalan Pengadilan. Nah, di sini sebelah kiri ada Sekolah Ragina Pacis. Jadi untuk jalan ini adalah jalan apa, Mela? Jalan Pengadilan. Nah, kira-kira sekitar 200-300 meter itu nanti ada di situ Bank BTN sebelah kanan. Ini kalau kita lurus terus itu Pasar Anyar Mela ya. Nah, Pasar Anyar, Taman Topi di sana. Ini Bank BTN Bogor. Nah, di sebelah kanan ini Bank BTN Bogor. Nanti teman-teman belok kanan aja langsung cari parkiran. Kalau untuk akad komersil berarti teman-teman ke lantai 2, dan kalau untuk akad rumah subsidi berarti teman-teman di lantai 3. Kita sudah masuk di Bank BTN Bogor. Bapak sekuri kita paling baik. Nah ini kita dikasih tempat parkir untuk Pesona Kauripan itu di VIP. Nah ini untuk jajanan direksi. Ya? Tapi Kurang. kita sudah disiapkan untuk Pesona Kauripan. Mantap. Ya teman-teman, nanti kita ketemu di dalam. Lihat Mbak Ella lagi parkir. Awas mentok, awas mentok, awas mentok. Oke teman-teman, nanti kita akan ke dalam sana. Nah teman-teman, kebetulan di sini saya sedang berada di lantai 3 Bank BTN. Dan hari ini ada akad komersil untuk Pesona Kauripan 3 itu ada sekitar 9 unit ataupun 9 debitur yang akad kredit di Bank BTN. Nah, untuk akad kredit komersil itu berada di lantai 2 dan untuk akad kredit subsidi itu berada di lantai 3. Di sini ada sekitar 9 debitur dari Pesona Kauripan 3 yang akad komersil di Bank BTN. Nah, halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Bank BTN cabang Bogor ya. Nah, saya sedang bersama Pak Awang. Nah, Pak Awang ini Pak Awang. Nah, Pak Awang ini adalah salah satu bagian dari apa Pak Awang? Kalau Pak Awang bagiannya apa? Dari tim BTN ya. Iya. Nah, kita akan bertanya sedikit tentang pemberkasan teman-teman yang sudah ada di Bank BTN. Nah, saya ceritakan yang pertama berkas dikumpulkan di Pesona Kauripan ataupun di tim marketing, nanti akan diarahkan ke tim admin Pesona Kauripan. Setelah sampai di Pesona Kauripan di tim admin itu akan dibawa ke Bank BTN Bogor. Nah teman-teman kan nggak tahu nih setelah sampai Bank BTN itu mau diapain tuh berkasnya. Nah kebetulan di sini kita ketemu pakar. Pakar terserah. Pakar dari Bank BTN sendiri. Nah di sini Pak Awang akan menjelaskan nih. Nah Pak Awang sedikit nanya nih. Kita ngobrol santai walaupun belum ada kopinya nih. Oh iya masalahnya itu. Nah, Pak Awang jadi dari tim Pesona Kauripan itu kan kantor berkas nih ke Bank BTN. Nah setelah itu bagaimana Pak Awang? Ceritain dong sedikit tentang berkas. Ini menarik ini guys. Jadi Pesona Kauripan itu sebagian besar berkasnya udah lengkap. Jadi kita lebih mudah. Jadi apa yang kita pertama lakuin adalah kita masukkan ke sistem untuk mendapatkan nomor aplikasi. Nomor aplikasi ini kita gunakan sebagai media untuk bisa mengupload riwayat pinjaman si calon debitur ini, atau kita sering nyebutnya B-checking ya. Ya, B-checking dulu. Nah, itu nanti pada saat input itu mendapatkan nomor aplikasi. Sekarang kita pengecekan kembali berkasnya, barangkali ada kurang apa, KTP atau mungkin ada surat-surat yang belum terlampirkan. Nah itu pada saat semua dapat nomor aplikasi sudah, kita masukkan ke B-checking. B-checking. Nah dari B-checking itu nanti sekalian langsung di-upload ya.
Dari langsung diupload, nanti dilihat tuh hasilnya bagus apa enggaknya. Nah yang masuk bagus, misalkan lancar, nah kita langsung masuk ke bagian verifikasi. Verifikasi itu Nah, di telepon-telepon ya, gitu ya. memastikan bahwa data yang disampaikan itu benar. Yang pertama adalah pemohon. Ternyata pemohon ini mengajukan KPR di Pesona Kearifan. Yang kedua, pemohon ini punya pasangan enggak nih ya? Kalau punya pasangannya tahu enggak? Jangan-jangan buat beli kedua lagi. Nah, Bener. Karena pernah emang ada kejadian Nah, malam ya. ini. Nah, memang pernah ada kejadian. Jadi ya seperti itulah pokoknya. Jadi Bank BTN ini lebih teliti ya Pak Ya. di saat pengajuan teman-teman single ataupun sudah menikah. Dan sudah menikah ini benarkah yang diajukan itu istrinya atau bukan? Nah, di sini untuk tim verifikasinya ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah keluarga terdekatnya. Nah, kenapa? Takutnya ini pemohon atau pasangan tidak bisa dihubungi sama sekali. Nah, kita mau nggak mau keluarga terdekatnya itu harus tahu nih keluarga terdekatnya kenal nggak dengan si pemohon, kenal nggak dengan pasangannya, hubungannya apa dan sebagainya. Dan yang keempat adalah tempat kerja pemohon. Tempat kerja. Nah, Jadi data perusahaan ya. Oh iya, data perusahaan. Memastikan bahwa yang bersangkutan punya penghasilan yang dapat diverifikasi oleh bank atau akuntan bankable istilahnya kan gitu. Itu baru dari situ oke, baru masuk ke sistem nanti tahapannya dari sistem itu langsung ke Kanwil. Kantor wilayah. Kantor berarti wilayah. pusat ya. Ya, pusat. Jadi untuk BT ini semuanya verifikasi tersentral di satu kantor wilayah ini. Baik dari Bogor, Cibubur, Cibinong, Sukabumi itu satu kantor di Bekasi sana. Pastikan kembali sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Bogor, benar enggak nih? Nah, nanti dilakukan proses oleh kantor wilayah. Oh, di cross-check lagi. Cross-check lagi. Jadi ada dua langkah berarti ya. dua ini ya, langkah verifikasi betul. Nah, dari cabang ataupun dari kantor wilayah. Nah, dari cabang ya, Ya. ke kantor wilayah kantor wilayah. diverifikasi lagi. Memastikan takutnya gini, ada yang menurut cabang clear ternyata nggak clear di wilayah atau sebaliknya. Dari situ nanti keluar hasil lah, baik itu nanti yang disetujuin, yang ditolak, atau mungkin yang harus dilengkapi datanya. Misalkan, oh ini ada yang perlu dilengkapi, nanti dia kembalikan ke kita nih. Nah, nanti kita informasikan ke tim developer bahwa si A atau si B ini ada kekurangan data gitu. Dari nanti misalkan ada yang setuju kan nanti keluar persetujuan ya. Ya, Ketiga kan namanya ya. ketiga Nah, ketiga kan nanti ada keterangan di situ berapa kredit yang disetujui, jangka waktunya, blok mana yang disetujui dan sebagainya. Nah, Jadi saat SP3K itu berarti ketahuan nih plafonnya ataupun pokoknya waktunya, berapa ya, ya, ya. tenor, bisa dari bulanannya berapa. Nah itu semua itu hasil dari tim analis ya. ya analisnya Awalnya. ya. Nah yang saya dengar ini tim analis itu kan melihat 3 hal nih. Ya. Takutnya salah, kalau salah dibenerin nih Oh, Pak. boleh. Nah tim analis ini yang menentukan besar berapa angsuran teman-teman yang untuk pengajuan rumahnya nih. Nah tim analis ini kalau yang saya tahu itu pertama dari penghasilan, Ya. yang kedua dari usia, dan yang ketiga dari tanggungan. Ya misalkan teman-teman punya hutang terlalu banyak, Ya. tidak cukup dari penghasilan dan untuk biaya hidupnya nih. Nah itu bisa jadi turun plafon ataupun di reject juga Betul, Pak, ya. betul. Karena tidak cukup RPC ya. Betul. Nah RPC-nya tidak cukup, nah itu akan menjadi reject juga. Tapi Bank BTN mungkin ada pertimbangan juga, mungkin teman-teman yang hutangnya nggak terlalu besar dan itu lancar, dan itu ada pertimbangan juga ya. Nah kita ulas dari yang pertama Pak Awang tadi bilang, yang pertama berkas konsumen datang itu proses BI checking ya. Betul. BI checking. Oh, nomor aplikasi dulu. Aplikasi Oh, dulu. aplikasi. Jadi Oh, nanti diinput BI dulu checking. nomor aplikasinya, setelah itu nanti langsung ke BI checking. Yang kedua nanti ke verifikasi. Setelah verifikasi ada 2 nih, antara dari pihak Cabang. BTN cabang dan kantor wilayah. Nah setelah itu, setelah disetujui, setelah verifikasi itu akan ada namanya SP3K. Hasil lah, Keputusan. Nah di sini kan untuk SP3K itu katanya ada masa expire ya Pak. Oh iya. Nah expire seperti apa sih Bang? Ah. Jadi gini guys, Masih, guys. itu deh. Oke guys. Jadi gini, SP3K itu ada masa berlakunya kurang lebih 3 bulan. Kenapa? Kita memastikan bahwa pada saat dia pengajuan masih punya penghasilan atau dia masih bekerja. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita kan Iya, nggak tahu betul, nih. betul. Jadi kita ada masa berlaku 3 bulan. Ketika masa berlaku ini habis, SP3K ini bisa dipergunakan kembali dengan melampirkan data-data terbaru. Memastikan kembali surat pernyataan penghasilan ya, gaji ya. Gaji, rekening koran, kemudian kalau buruh keterangan kerja juga. Kenapa? Karena memastikan jangan-jangan
ini slip gaji juga yang lama terus yang di macam-macamin ya gitu. Betul. Terus Itu dari sih. surat keterangan kerja juga kan nggak terbaru ya. Ya, Nggak terbaru ya. Itu sih. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah di SP3K di Bank BTN ini tetap jaga BI checking kan? Oh iya. Nah itu BI checking karena pas pencetakan PK ya, Ya, ya. perjanjian kredit itu nanti teman-teman akan dicek lagi Ya, BI-nya. betul. Di saat nanti pas mau dicetak BI-nya PK-nya ternyata teman-teman punya pinjaman lagi, nah itu bisa jadi reject Ya, juga ya. bisa jadi gitu. Nah, jadi kalau emang belum tanda tangan, ibaratnya belum akad kredit, jangan kredit apa-apa dulu. Biar rumahnya aman dulu. Nah, setelah itu baru jadi bisa fokus untuk pembayaran rumahnya. Ya, gitu Pak Bang Ya, ya. kurang lebih gitu Om Den. Nah, terus Apa lagi Om Den? paling saya mau tanya tentang bagaimana sih proses akad kredit itu? Misalkan apa aja sih yang disampaikan ke konsumen ya? Ya. Disampaikan kan di saat akad kredit itu kan nanti ada dari Bank BTN, Ya. ada dari notaris, Notaris. dan ada dari developer Developer, juga ya. sama asuransi ya. Nah, yang disampaikan khususnya untuk Bank BTN, apa sih disampaikan ke debitur-debitur yang akan akad kredit? Ini menarik guys. Jadi sebenarnya yang disampaikan BTN itu sebenarnya terkait dengan ketentuan KPR subsidi. Nah, saya yakin teman-teman juga sudah tahu nih ketentuan KPR subsidi apa, mungkin terutama dari developer. Yang pertama itu ketentuan umum terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban si debitur, ya kan. Kemudian apa-apa yang tidak boleh dilanggar, ya kan. Jadi terkait dengan rumahnya tidak boleh kosong, tidak boleh ditempati orang lain, harus terawat, asalnya harus lancar, tidak boleh lakukan renovasi dengan menurban apa ke depan itu. Kemudian yang kedua adalah penjelasan terkait dengan yang tercantum di SP3K tadi, memastikan kembali bloknya bener apa enggak, Blok berapa? ya plafonnya dari SP3K ke perjanjian kredit sama atau enggak, Betul. atau jangka waktunya sesuai atau enggak, kemudian asuransinya sudah sesuai atau enggak, ya seperti itu kurang lebih itu. Nah kemudian nanti kan kita selalu minta pendapat calon debitur. Yang pertama adalah sudah melihat rumahnya atau belum? Jangan-jangan udah Rumahnya nggak ada. melihat rumahnya lagi. Rumahnya itu- ternyata belum dibangun iya, ya? ternyata rumahnya belum dibangun itu satu. Betul. Kemudian memastikan lokasinya, ya kan, bener nggak nih? Mungkin dekat dengan tiang mana kan ibaratnya kan gitu. Betul. Nah kemudian kita pun juga selalu memberikan kesempatan buat developer ya, menjelaskan rumahnya, menjelaskan progres dan sebagainya. Hal ini untuk menghindari istilahnya mungkin kayak beli kucing dalam karung ya, Iya. kita menghindari itu. Karena Jadi biar pas proses akad itu kan setelah semua ditandatangani itu berarti kan sepakat. Yes. Ya, Ya, dari betul. debitur sepakat, BTN sepakat, developer sepakat. Jangan sampai setelah tanda tangan itu ada komplain di situ. Nah, tapi kalau untuk masalah komplain, masalah rumah, kita ada masa 3 bulan, Pak Wang. ya menarik nih. Nah, 3 bulan itu jadi gini. Setelah teman-teman akad kredit itu kan nanti akan ada serah terima kunci. Nah, serah terima kunci itu nanti teman-teman akan dapat namanya kertas komplain. Kertas komplain itu berlaku selama 3 bulan, tapi cuma 1 kali komplain. Nah, yang dikomplain yang pertama ya mungkin tentang sekitar rumah ya, Ya. tentang unitnya Ya. bocor atau enggak, Ya. retak atau enggak, ataupun ada bagian-bagian rumah yang emang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, itu bisa dimasukkan ke kertas komplain itu nanti disampaikan lagi atau dikasih ke pihak developer lagi. Nah itu dari pihak developer nih Itu langsung berarti Om Dede ya? langsung Oh, pas langsung. pengambilan kunci. Oh, langsung. Nah, terus misalkan yang bersangkutan dengan pihak bank, misalkan di kemudian hari nih kan gini, ada kan misalkan masa waktunya ini 15 tahun Pak Wang ya. Ya. Nah, si konsumen ataupun debitur ini tidak mau sampai 15 tahun. Dia pengen setelah namanya rezeki kan kita nggak tahu iya. Pak Wang ya. Boleh. Mungkin di saat 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan dia pengen melunasi. Nah, itu bisa kan Pak Wang ya? Boleh. Itu gimana caranya kalau Jadi gini, melunasi? paling nggak kalau sudah berjalan 5 tahun, nah, Oh, 5 tahun. karena kan ibaratnya ketika sudah 5 tahun dianggap kemampuan secara finansial sudah meningkat agak drastis ya. Kita tidak menutup kemungkinan, artinya kalau misalnya setahun 2 tahun punya rezeki lebih kita nggak tahu. Mungkin namun secara ketentuan kita batasi sampai dengan minimal 5 tahun. Nanti bapak atau ibu atau teman-teman di sana nanti bisa lakukan pelunasan. Nah, pelunasannya hanya itu pokok pinjamannya yang tersisa ya, yang Sisa tersisa. utang. Jadi misalkan lah jangka waktu pertama 15 tahun. Sisa misalkan pinjamannya 100 juta. Nah, selama 5 tahun ini misalkan sisa 80 juta. Nah, ini yang diperhitungkan dari 80 juta itu. Ada penalti nggak? Penaltinya 1% 1%. dari sisa pokoknya. Berarti kalau dari 80 80 juta juta, berarti 800 ribu lah. 800 ribu 800 ribu. penaltinya. Sama paling bunga berjalan di hari itu ya. Pas hari Pas hari hanya ya. harinya. Itu nggak banyak gitu. Oh, gitu.
Jadi harus hubungi Bank BTN dulu. Oh, BTN dulu. Nah, hubungi Bank BTN dulu, nanti Atau BTN terdekat nanti. Oh bisa Bisa, nanti terdekat. ini nanti dibantu perhitungannya. Oh bisa, misalkan dia rumahnya Cibubur, kerjanya di Cibubur nih. Iya. Dari Pesona dekatnya ke Cibubur, nggak harus ke sini. Harus. Oh bisa Tapi dibantu. untuk pengambilan sertifikatnya nanti ke Bogor ya. Tetap ke Bogor sini. Oke, itu untuk pelunasan. Misalkan gini, dia tidak melunasi nih Pak Wang, Oke. tapi dia pengen dia punya rezeki, misalkan 30 juta ataupun 40 juta nih, bisa nggak dibayarkan secara langsung? Nah, ini menarik ini. Ini Pertanyaan saya selalu menarik bro. Untuk saat ini kalau dulu ya bisa melakukan apa namanya angsuran ekstra. Iya. Nah, angsuran ekstra itu kayak pelunasan sebagian. Jadi kayak misalkan tadi nih sudah bisa 5 tahun, sisanya 80 juta. Iya. Nah, teman-teman proses di sini punya dana 20 juta nih. 20 juta deh. Jadi dari 80 juta itu langsung dikurangi ke 20 ya. 20 Jadi juta. sisanya sekitar 60 juta. Hah? Kalau dulu ya itu nanti bisa dikasih pilihan. Ibu bisa teman-teman bisa mengurangi jangka waktu atau bisa mengurangi angsuran. Besar angsuran. Nah, kalau untuk saat ini hanya bisa dilakukan untuk perhitungan mengurangi angsuran saja. Jadi jangka waktunya yang tadinya sisa 10 tahun tetap 10 tahun. 10 tahun. Tapi angsurannya lebih rendah ya. Oh, misalkan angsuran dari misalkan 1,3 Jadi karena mungkin 1 juta atau atau 20 juta jadi 3 juta mungkin kurang per lebih, bulannya. ya. Jadi mengurangi besar angsuran, tapi tetap untuk masa angsuran tetap ya. Tetap. Oh gitu, saya baru tahu. Tapi gini, tidak menutup kemungkinan mungkin nanti akan dibuka ketentuan yang sebelumnya ya. Oh, jadi ada dua pilihan. Nah, Yang jadi tadi mudah-mudahan Pak sih bilang. itu ya. Jadi nanti proses di rumah nanti bisa menikmati. Nah itu, nanti itulah sedikit penjelasan tentang akad kredit nih. Nah misalkan apalagi ya, seperti apalagi kira-kira Pak Wang mau apa lagi nih? Nah, Benernya banyak tadi Jadi yang gini, gue mau jadi sebenarnya tanyain, gini. banyak. Tapi lupa. Nah Pak Wang mungkin inget apa? Jadi gini. Apa terkait dengan tadi ya? Kenapa kita minta developer menyampaikan tadi ya? Kalau teman-teman Om Dir ini kan dari Pesona Koripan nih, saya yakin yang udah tahu lah Pesona Koripan di mana. Kemudian lokasinya seperti apa, view-nya bagaimana, kualitasnya seperti apa. Saya yakin ya untuk komplain-komplain ini ya mungkin lebih minim kali ya. Ya minim lah kalau Pesona Minim ya, Koripan minim lebih ya. ke kualitas Pak Wang Kualitas nih. ya. Mungkin Terus tadi saya mau nanya ini, masalah kan untuk peraturan nih, Oh, iya. peraturan rumah subsidi tadi Pak Wang bilang bahwa rumah subsidi itu tidak boleh dikontrakin, Ya, nggak tidak boleh. boleh dikosongin. Nggak boleh. Nah, itu harus emang ditempatin ya Pak Harus, Wang dari harus. akad kredit itu. Ada jangka waktu nggak sih untuk ditempatin? secara ketentuan 5 tahun tadi 5 sama tahun. dengan kayak pelunasan kan itu tadi lah dianggap setelah 5 tahun itu kemampuan finansial seseorang itu jauh lebih baik lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu normalnya di 5 tahun. 5 tahun. Untuk Tapi- keterunian? Nah, cuma gini. Apa nih, apa nih? Cuma ada Ketentuannya cumanya 5 gue tahun bingung nih. Tapi banyak kasus yang di atas 5 tahun pun Masih masih dipantau. menjadi objek ya, Objek. ya. Itu tadi ya mungkin di 5-6 tahun lah kalau misalnya itu sih. Banyak kasus juga misalnya yang Ada juga, masih ada juga. dicek-cek gitu ya. Dicek. Nah, emang itu kan dari kementerian juga ya. Ya, kita kan hanya Bang ini kan hanya menyalurkan apa yang menjadi program pemerintah. Tapi saya yakin sih di Pesona Koripan kita belajar dari pengalaman Pesona Koripan 1 dan 2. Jadi setelah akad kredit itu biasanya langsung ramai Oh, langsung. Pak. Karena Langsung udah jadi kan? ditempatin. Udah jadi rumahnya. Karena kita untuk debitur ataupun warga yang akan tinggal di Pesona Koripan itu kita tepat sasaran. Oh iya. Karena kita ngambil dari perusahaan-perusahaan terdekat ya dengan Pesona Koripan yang benar-benar kerja dia di Jakarta kontrak ataupun di Depok kontrak, jadi daripada kontrak Oh, iya dong. mending dia langsung nempati Pesona Koripan. Daerah situ 3. kontrak berapa menit? Daerah situ sekitar kalau untuk Depok ya, untuk Jakarta bisa sampai 1 juta sampai 1.500.000. Waktu ini udah kelihatan daripada kontrak mending beli rumah. Nah, iya, kalau kontrak itu kan sampai kapal pun nggak memiliki Oh, ya, iya, Pak Wang, iya, ya. iya. Tapi kalau rumah, walaupun jarak waktu 15 tahun, tapi kali ini enggak, itu akan menjadi hak ataupun milik teman-teman. Nah, gini, di saat nanti kontrakan, oke sekarang masih 1 juta nih Pak Wang, Oh, ya. iya, 1 juta. Di 10 tahun lagi, karena kita kan pakai SSD ya, Iya, kita betul. masih flat 10 tahun. Mungkin di 10 tahun lagi tuh harga kontrakan bisa nyampe 2 juta ataupun 2,5 juta. Tapi cicilan di Bank BTN itu tetap Tetap segitu ya, misalkan 1,3 ya tetap 1,3. Nah, di sini yang saya pesan apa? 1,3 saat ini dengan 1,3 nanti 10 tahun masih berbeda.
1,3 nanti mungkin kayak 500.000 pawang. Oke. Ya, Sekali silok habis sekali ya. bener, di saat gaji semakin naik, di angsuran dia akan tetap. Nah, di situ akan teman-teman berasa ringan untuk cicilannya. Nah, terus sedikit nih, satu lagi Apalagi Om Ded. untuk pesona kauripan nih, antara kita kan sudah lama ya menjalin hubungan ya antara dari target setahun cuma 300 unit. 300 unit Sekarang sekarang 3.000 ya. Tuh. Gila. Nah, jadi gimana menurut Pawang tentang pesona kauripan? Nah, misalkan ada kekurangan mungkin kita bisa perbaiki untuk depannya. Tapi untuk sekarang ini kira-kira gimana? Untuk saat ini sih masih dinilai baik ya. Mudah-mudahan Pesona Kauripan tetap konsisten untuk mendukung program pemerintah juga intinya. Yaitu tadi program sejuta rumah. Kemudian memang teman-teman pun juga bisa ngecek sendiri lah. Saya nggak bisa menyampaikan baiknya di mana atau seperti apa, kenapa saya bisa bilang baik. Teman-teman di sini harus lihat sendiri, ya kan. Terutama yang lagi dibangun sekarang ya. Wah, sekarang itu kalau dari 1-2 ya 3 yang paling inilah. Karena mungkin sudah berproses dengan baik ya. Karena kalau 1-2 kan hanya melanjutkan proyek yang sebelumnya ya, gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya Pesona Kauripan itu udah lama banget. Kemudian kebetulan juga nih, ya salah satu developer yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuk nih BTN. Tunjuk apa nih? Nah, untuk akad BP2BT. Nah, ini info aja ya. BP2BT ini sebenarnya program dari Bank Dunia Om Ded. Oh, Bank Dunia. Nah, jadi memang untuk BTN kita tunjuk. Coba deh cross check deh teman-teman ya. Yang sudah tahun 2020 ya, yang sudah akad untuk BP2BT baru kita doang. Terbanyak. Untuk saat ini masih ya. Masih terbanyak mudah-mudahan sih nggak ada ya. Oh gitu. Nah, dan yang kita tunjuk hanya perumahan Pesona Kauripan. Tuh, mantap bro. Itu. Nah, teman-teman pasti nggak salah pilih untuk Pesona Kauripan juga. Ini bukan promosi tapi ini Ini, fakta. ini Fakta. ini. Dan boleh dikata ini juga. Mungkin 2000 yang ke luar negeri tahun 2000. Itu 2018, 2019 kita terbaik nasional. Nah, itu nasional. Ya, untuk dari versi Bank BTN ya. Ini Bank BTN. Terbaik nasional. Ya karena memang sebagian ya Pesona Kauripan BTN doang sih ya. Iya. Nggak ada ya? BTN. Ada yang Kita lain ya? nggak ada, kita tetap percaya sama Bank BTN. Oh, kenapa begitu ya? Karena spesialis untuk KPR itu Bank Wah, BTN. bisa. Serius, beneran. Nah, terus di sini untuk apa berkas nih, Pawang. Nah, kita dari tim marketing ini kan seseleksi mungkin untuk meminimalis angka reject. Ya. Nah, di saat teman-teman konsultasi dengan marketing ya, apalagi konsultasi dengan saya, saya akan tanya sepahit mungkin. Oh iya, benar. Ya, jangan yang enak-enaknya aja. Jadi sepahit mungkin akan saya tanyakan tentang masalah BI checking, masalah masa kerja dan data diri. Nah, di sini kita akan ibaratnya membantu pihak BTN di saat verifikasi. Jadi kalau teman-teman emang persyaratan tidak bagus, lebih baik jangan booking. Yes. Kalau emang persyaratannya teman-teman bagus, silakan booking. Tapi dari sekian banyak konsumen, ada beberapa setelah booking tapi persyaratannya emang Ada yang kurang sesuai. yang tidak sesuai. Nah, itu akan jadi reject scoring ya paling ya. Nah, reject scoring. Gimana kalau reject scoring? Apaan aja sih? Jadi gini, macam-macam. Reject scoring ya macam-macam, tapi kira-kira apaan aja sih kalau reject scoring itu? Biasanya nih, reject scoring biasanya terkait dengan data penghasilan. Penghasilan. Itu yang pertama. Jadi data yang penghasilan yang disampaikan dengan hasil verifikasi di baik di sini ataupun di Kanwil itu ada tidak sesuai. Tidak sesuai. Kemudian usia. Ya kan Usia dari 21 sampai 45 kan? kurang lebih segitu ada. Gitu. Oke. Itu kemudian sama ini status pernikahan. Ya. Status Nah, nikah. ini menarik nih. Nah, kenapa? Ini menarik. Kalau Tapi nikah-nikah gini. nih menarik terus gue bingung nih. Jadi gini guys. Apa? Subsidi ini sekarang itu bukan sekarang ya, mungkin 2 tahun terakhir ya. Datanya terintegrasi dengan Dukcapil. Betul. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman di sini misalkan nih sudah melampirkan KTP, di situ single gitu kan, Iya, single gitu betul. kan. Padahal sudah menikah. Oh. Nanti di Dukcapil itu sudah tercatat sudah menikah. Oh. Ini nanti secara sistem juga nggak bisa nih. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Masih ketahuan. Masih ketahuan. Masih Jadi ketahuan. jangan iseng-iseng lah. Apalagi sekarang ditambah dengan NPWP juga. NPWP. Mungkin, ya. Benar. Ada beberapa hari kemarin itu sempat trouble di kantor pajak. Itu pun sama sistem kita sama sekali. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara subsidi ini udah kompleks banget. Dukcapil, kantor pajak, sama BPR. Jadi ngeling semua ya. Wah, ini semua. Salah ya. satu dari pihak ini ada yang trouble, ini pasti nggak bisa naik. Betul. Nah, Gitu. teman-teman misalkan pengajuan single, ternyata teman-teman sudah menikah. Itu kalau emang sudah ini pasti ketahuan di Dukcapil ya. Di pajak Atau pasti misalkan ketahuan. gini Om, dia tadi juga misalkan dia sudah
menikah, kemudian Iya. proses cerai. Iya betul. Sudah ada akte cerainya sebenarnya. Harus Secara dokumen, ada. enggak, secara dokumen sudah ada. Oh. Tapi ternyata di Dukcapilnya belum update, Oh. itu menjadi penghambat. Jadi penghambat Ya, juga. Jadi jadi- emang kalau udah dapat akte cerainya harus update Harus lagi. update di Dukcapilnya. Oh, jadi apapun tentang data diri teman-teman, ada Ya. perubahan tentang data Ya. diri langsung update ke Dukcapil. Ya. Itu nanti karena ngeling semua ya. Ngeling Saat integrasi langsung. pengajuan apapun itu akan Ketahuan nanti. ketahuan ya. Nah itu terus itu dari segi status. Tadi Ya. kan dari segi penghasilan, Penghasilan. apalagi yang bikin reject scoring. Kalau di telepon nggak diangkat bisa jadi reject scoring nggak sih? Oh enggak juga sih. Enggak juga. Pasti kita informasi kembali ke developer. Oh, Nah, pasti. ini ada yang ini nggak bisa nih, kecuali mungkin sudah berapa kali kita ini mungkin akan masuk ke sana. Tapi kadang- sebelum ke posisi reject, pasti kita informasikan kembali. Barangkali ada nomor telepon lain yang bisa dihubungin apa? Gitu sih Om. Oh, jadi misalkan teman-teman pas di telepon lagi di perjalanan nggak Bisa diangkat. jadi, ya. Nah itu sebenarnya bukan salah satu faktor dari reject Bukan, scoring bukan, ya. itu bukan. Pasti teman-teman dari tim BTN juga akan menyampaikan ataupun dari tim Bersama Kauripan akan menyampaikan ke teman-teman untuk segera diangkat nomor teleponnya. Iya. Ya itu untuk nomor telepon. Ada lagi nggak faktor untuk reject scoring yang lain nih? Lebih ke situ sih, lebih ke terkait dengan penghasilan Data ya, datanya data ya. perbedaan data lah, Perbedaan data. perbedaan informasi lebih. Jadi teman-teman di saat memberikan kita data, di saat verifikasi ada ketidaksamaan ya Pak Wan, Ya, ya? ada gitu, Ada ya. ketidaksamaan antara berkas dan jawaban yang teman-teman sampaikan ke pihak Ya, itu BTN juga tidak benar. sama, itu akan menjadi reject scoring. Betul. Nah tapi untuk proses checking kita selama ini kan lebih saring nih untuk proses checking, Ya. tapi masih ada aja yang kecolongan. Nah, Kadang ada yang sudah call 5 tapi masuk juga. Ada call 2 juga riwayat ya Pak Wan ya. Nah itu apalagi sekarang call 2 udah reject ya. dari dulu kan. Call 2 reject, call 1 yang nggak di. Kalau dua dari dulu kan kalau udah 3 kali berturut-turut nggak bisa. Oh, emang nggak bisa call 2 ya. Berarti riwayat pembayaran itu yang tidak bagus. Itu call 2. Nah, makanya teman-teman yang ingin mengajukan KPR bersubsidi ataupun yang tidak Semuanya, bersubsidi, ya. pokoknya semua sekarang menyangkut tentang BI checking. Jadi dari sekarang, misalkan di tahun sekarang ataupun tahun depan atau berikutnya teman-teman mau KPR rumah, dari sekarang jaga BI checking. Semuanya ya, nggak cuma nggak ikut rumah doang. Apa aja Kredit semua? mobil, Semua kredit tetap yang BI lain, checking ya. ya, semuanya. Semua BI checking ngaruh banget teman-teman. Atau pinjaman online ya. Karena 90% pengajuan itu terkait dengan BI checking. Ya, setelah itu verifikasi. Kan yang dicek pertama kali itu BI checking. BI checking ya. Karakter kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kan ada bagaimana bank itu bisa memberikan kreditnya, yang pertama itu karakter. Yang karakter itu dari diri tadi kita pernah punya pinjaman, lancar apa telat enggaknya, gitu ya. ya. Dikasih pinjaman sedikit aja telat mulu, apalagi Nah, ibaratnya yang besar. betul. Nah itu daripada jadi kredit macet dan jadi kedepannya jadi masalah, lebih baik gak usah. Yang kedua kapasiti mas, Kapasitas itu apa? kemampuan seseorang untuk mengembalikan pinjaman. Jadi kalau misalnya penghasilannya cukup nggak untuk kredit yang baru. Nah yang ketiga ini kolateral, gunanya cukup nggak untuk kredit yang baru? Ini umumnya ya, ini umumnya. Tentang perhitungan ya. Ya ini umumnya itu dari itu tadi, makanya mungkin kalau misalnya RPC tadi, nah itu di payment capacity, kemampuan seseorang untuk mengembalikan pinjaman. Ya kan dasar perhitungan kita RPC sama LTV. Nah LTV terkait dengan kolateral tadi, LTV itu loan to value. Berapa nilai kredit yang bisa diberikan atas jaminan yang sekarang? Oh, Ini gitu. banyak ilmu nanti ya. Nah, Kredit. aduh, nah. Jadi ini. mungkin itu ngaruhnya ke turun plafon kali ya. Ngaruh nggak sih turun plafon? Kalau untuk rumah baru biasanya cenderung ke RPC. RPC. Kalau LTV itu kan sudah ada appraisal, semuanya di atas. Oh gitu. Kecuali untuk kredit baru, rumah-rumah yang second baru nanti diperhitungkan kembali. Baru ya. Itu ilmu baru nih. Baru dengar, ini baru tahu Aduh, itu. aduh. Di saat kita komunikasi seperti ini akan dapat ilmu ataupun hal-hal baru. Ambil baiknya, buah buruknya. Betul. Aduh. Udah sampai sholat Jumat ya. Udah sampai sholat. Nah, mungkin apa lagi Pak Awang yang perlu kita sampaikan ataupun yang teman-teman ini gimana? Apalagi nih kira-kira? Sering-sering baca ketentuan KPR bersubsidi ini banyak. Sekarang di internet banyak banget. Jadi mungkin sebelum mengambil rumah, baiknya survei dulu perumahannya, atau mungkin tanya tetangga, saudara, atau teman yang lain yang memang sudah mengambil perumahan sebelumnya. Yang pertama itu cross check rumah yang mau dibeli, ya kan? Memastikan rumah itu kalau kita beli sekarang nih 2-3 tahun kemudian bakal naik apa enggak sih? Kan gitu kan? Nah, kemudian aksesnya itu sudah mengcover semua. Kemudian yang kedua
cari informasi terkait dengan kalau subsidi ya, ketentuan subsidi seperti apa itu udah banyak banget teman-teman Umum bisa. ya. Nah itu baru nanti jangan lupa pilih BTN. Selalu, BTN mah selalu. Gitu Terus sih. pilih juga developernya. Apa, Kira-kira, maksudnya developer itu Oh iya iya. recordnya, Iya, track recordnya recordnya. itu bagus apa enggak, Ya, ya. gitu. Terusnya paling enggak lokasinya banjir atau enggak, Ya. mungkin itu ya kalau Ya, untuk pilihan-pilihan ya. konsumen. Karena rumah subsidi itu banyak harga sama ya. Harga sama. Harga sama, jadi pilihan. Harga sama, kualitas beda. Wah, gitu kan. Apalagi pesona. Oh, Jadi kita nggak bersaing tapi kita berbeda. oh kita berbeda ya. Apalagi. Banyak banget sebetulnya Banyak. ceritanya. Banyak. Nanti kalau misalnya ini penting. Apalagi nih. Cek lokasi pesona kehidupan ya. Tuh, dari pihak BTN aja sudah mempromosikan pesona Karipan karena kita ingin mempermudah pekerjaan dari BTN juga, dari pihak BTN juga mempermudah pekerjaan dari pesona Karipan. Jadi kita benar-benar bagaimana memadukan ya, menyatukan dari pihak developer dan pihak BTN. Jadi ibaratnya kekompakan ya, Iya. kekompakan biar kerja cepat. Bagaimana caranya kita sedang paling nggak apa ya namanya meramu bagaimana sih biar kerja cepat, tepat dan tepat sasaran ya. Iya. Nah itu. Oke. Mungkin ada lagi. Cukup lah itu. Cukup lah. Panjang kita. Nah mungkin sedikit info tentang pesona Karipan dan tentang progres berkas teman-teman di sini. Nah untuk saat ini alhamdulillah sudah SP3 kan sudah berapa Bang? Lebih dari 500 ya? Udah banyak, udah mendekati 600 bro. Sudah mendekati 600 tuh teman-teman. Kita akan kejar sampai tanggal 26 mudah-mudahan kita bisa akan Mudah-mudahan bisa. ya mudah-mudahan cita-cita teman-teman untuk punya rumah di Pesona Karipan 3 cepat terlaksana ya, tercapai. Nah, mungkin sampai di sini dulu video terakhir dari gua. Jangan lupa di apa Pak Bang? Nah, like and subscribe. Jangan lupa komen. Itu. Misalkan teman-teman mau konsultasi tentang rumah subsidi di Pesona Karipan, boleh di nomor telepon gua di sini di 0856 733 1633 ataupun di website saya www.perumahanbersubsidi.pesonakaripan.com. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya ataupun konsultasi boleh tinggal telepon saya setiap saat. Pokoknya tinggal telepon. Ya Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Karipan, mantap. Nah teman-teman, di sini Pak Awang juga punya channel YouTube ya Pak? Punya channel YouTube. Punya dong. Namanya apa channel YouTube-nya? Jangan lupa subscribe and like. Apa? Awang Gentawang Channel loh. Nah Isinya teman-teman, ada perburuan ini harimau. Harimau. Perburuan harimau sama burung. Wah. nah teman-teman kan, apa nama channelnya? Awang Gentawang Channel. Gentawang. Nah, Wah. subscribe pokoknya channelnya Awang Gentawang. Nah, di sini di situ nanti komen-komennya boleh tuh tanya tentang pengajuan. boleh, ya, tentang pengajuan KPR boleh ya? Gitu boleh, ya? boleh. Bagaimana prosedurnya, persyaratannya apa semua boleh. Ya. Ya, oke teman-teman di subscribe ya. Nah, kita akan jalan-jalan melihat teman-teman yang sedang di ruang pemberkasan. Oke? Jangan kemana-mana. Panteng terus. Baiklah, ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 ya. Pukul 6 kita masih ada di BTN. Kita tetap pantau berkas-berkas teman-teman yang ada di BTN ya. Nah, jangan khawatir teman-teman yang belum di ACC, yang mudah-mudahan di hari sekarang ataupun berikutnya akan ada kabar menggembirakan. Ya, ayo kita lihat Tuntaskan sampai akhir. betul. Kita lihat ke lantai berapa kalau untuk subsidi? Lantai 3 untuk ruang subsidi dan untuk lantai 2 itu untuk yang komersil ya. Kalau untuk lantai pertama buat layanan. Nah, ini kita berada di lantai 2, lantai 3. Nah, teman-teman kalau yang mau akad kredit ini adanya di ruangan sini. Jadi kalau dari tangga kita ke kanan, nah ini untuk ruang akad kredit sini. Nah di sini ya, tapi lagi belum ada kegiatan, jadi kita langsung ke sana aja. Mari kita masuk ke ruangan pembahasan. Nah, sebenarnya nggak boleh. Tadi kita Boleh ini cuma Pesona Karipan khusus. Ini ada bacaannya. jangan.
Pak. Kapan? Oh, kemudian rusak. Adit. Dit, kapan Dit? Aman. Lagi beresin apa Dit? Beresin PK. Beresin PK. Oh jadi ini PK yang sudah dicetak ya? 43. Udah cetak. Tinggal lempar ke PK, Mbak. Aman. Ampun. Pokoknya lembur ya Mbak Met ya. Lembur pokoknya. Kita tungguin. Nah ini teman-teman adalah dari tim BTN nih. Di sini harusnya sudah pada pulang, harus sudah sama keluarga, tapi kita pantau terus. Pokoknya berkas harus ACC semua. Ini dengan Mbak. Jagoan-jagoan semua Ini nih. jagoan nih Mbak. Siapa? Mbak Eni. Mbak Meta jagoan juga. Mbak Meta, sebelah sana ada Mbak Ada Mbak Silvi. Mbak Silvi. Pak Hanan. Pak Hanan. Nah, Mas ini, Bujangan tuh boleh tuh kalau yang mau daftar. ini kalau Mbak Eni buat apa nih Mbak? Apanya? Untuk tugasnya apa di sini? LS. LS apa sih Mbak? Servis. Jadi kalau teman-teman yang berkas nyampe di BTN itu, nah di sini adalah bagian untuk subsidinya di sini. Nah, pokoknya jangan khawatir ya, Bro ya. Berkas pokoknya sedang diproses semua ya. Lihat semua berkasnya. Ini pesona. Ini pesona. Di bawah pesona. Di sini pesona. Di mana-mana ada pesona. Terus ya, LS. Bro, sudah ada berapa Bro untuk hari ini Bro? Yang udah cetak PK Cetak PK 43. 43 untuk per hari ini. Total semua berapa? Berapa Mbak? Lupa kebanyakan. Kebanyakan. Lihat aja mukanya bingung gitu. Dia pusing, dia ngeliatin PK terus. Lihat tuh. Sampai kagak dicukur-cukur tuh bewok. Ini sudah cetak PK dan disatukan sama bekas teman-teman di sini. Ngebelatak untuk berkas pesona keuripan semua. Dit ini isep Dit. Nah teman-teman, saya masih berada di depan gedung BTN cabang Bogor ya. Nah untuk saat ini sudah terinput SP3K itu sekitar berapa Mbak Ella? 587. 587 jam 6 sore dan ini akan bertambah terus. Nah untuk teman-teman yang belum dihubungi oleh pihak BTN tetap standby terus nomor handphonenya ya. Tetap namanya respon di saat marketing misalkan kekurangan apa cepat langsung respon, jangan slow respon karena di sini tanpa bantuan dari teman-teman juga di sini juga tidak akan bisa cepat juga kerjaannya. Saling Ya. kerja sama yang baik untuk menghasilkan hasil yang baik. Nah itu dia. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan sampai akad kredit ya. Nah untuk teman-teman yang mau konsultasi tentang rumah subsidi boleh hubungi gua di 0856733633 ataupun di website saya www.perumahanbersubsidi.pesonakauripan.com atau ke nomor Mbak Ella Ke 0813 1896 5249. Oke, sekarang kita akan pulang dulu. Kita tinggalkan tim di sana, masih ada yang bekerja juga, tapi mereka yang tetap mengusahakan berkas teman-teman agar di ACC dan kita tetap mantau dan kita akan pulang dulu Mbak Ella ya. Yang besok kita pantau lagi. Oke, pantang terus channel gua. Oke, tik